Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus yang terhormat guru kita semua Kiai Haji Nur Hamim Al-Hafidh, yang terhormat guru kita Kiai Haji Masnun Al-Hafidh, dan juga seluruh para kiai, para sesepuh yang tidak mampu saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan ta'zim, juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama khususnya untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan umur. Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dan senantiasa Allah berikan kekuatan untuk selalu membimbing kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah, menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Karena nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di dalam majelis yang mulia bersama orang-orang yang mulia, dan semoga kita dijadikan orang yang mulia oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersama kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan, yang kita harap-harapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Menukil salah satu nasihat atau kalam daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qala radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, wa inna minasyughli yakfikat ta'atu syughlan, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan sesungguhnya termasuk daripada kenikmatan di dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antara banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan mungkin bisa kita hitung, cukup bagimu yaitu nikmat Islam sebagai nikmat. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika Anda menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan pernah bisa habis Anda hitung itu nikmat. Kata Sayyidina Ali, cukup kenikmatan dunia yang terbesar itu adalah nikmat Islam. Alhamdulillah saat ini kita masih dijadikan sebagai orang Islam, dan mudah-mudahan kita pun ditutup akhir hayat kita dengan dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian beliau juga mengatakan dalam sebuah syair Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wastirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin hallat bisahah. Kita hidup di dunia ini perjalanan
yang dalam keadaan senang, dalam keadaan sukacita. Karena kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Nikmat Islam adalah paling tingginya, paling besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu cara mensyukuri nikmat Islam ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam. Jadilah umat Islam yang benar-benar Islam, bukan hanya Islam KTP. Bukan hanya di KTP-nya saja Islam, tapi aturan-aturan di dalam agama Islam kita jalani. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita laksanakan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang maka kita tinggalkan, kita jauhi. Ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita di atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan, dan sesungguhnya termasuk daripada kesibukan-kesibukan, cukup bagi Anda taat ibadah kepada Allah adalah sebagai kesibukan yang selalu Anda lakukan. Mungkin kita hidup di dunia itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Banyak sekali kesibukan-kesibukan yang mungkin menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita. Nah, kata Sayyidina Ali, cukuplah bagi Anda kesibukan itu adalah taat kepada Allah, kesibukan itu adalah beramal soleh, kesibukan itu adalah ibadah. Dalam hal ini juga kesibukan itu adalah menjauhkan diri daripada maksiat. Jadikan ini sebagai kesibukan, artinya jadikanlah Anda itu menjadi orang yang bertakwa minal muttaqin. Nah, dikatakan dalam sebuah syair, man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullah fadhaka syaqi. Ma dharra dha ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa madha laqi. Wa ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Dikatakan bahwasannya seorang yang dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, orang itu tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Orang itu menyadari bahwasannya Allah itu Maha tahu segalanya. Tapi pengetahuannya itu tidak memberi manfaat kepadanya. Tahu Allah Maha mendengar, tetap ngerasani orang lain. Tahu Allah Maha melihat, tetap maksiat. Tahu Allah Maha mengetahui, tetap masih menyimpan dendam, menyimpan hasud, iri, dengki kepada orang lain. Enggak manfaat pengetahuannya kepada Allah. Fadhaka syaqi, ini adalah orang yang celaka. Ini adalah orang yang celaka. Kalau orang yang dia itu mengetahui benar-benar bahwasannya Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, tentu ketika dia akan mengucapkan sesuatu, dia akan teringat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau melihat sesuatu, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan batin sesuatu, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga takut ketika dia akan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini enggak. Banyak daripada kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tapi itu semua hanya tahu-tahu saja, tetap aja maksiat, tetap aja ngerasani, tetap aja ngelihat sesuatu yang enggak diridhoi Allah, tetap aja dia menyimpan iri dengki. Nah, ini enggak manfaat, inilah yang celaka, wal iyadu billah min dzalik. Maka dari itu mulai saat ini jangan ada lagi kita kemudian berani untuk bermaksiat secara terang-terangan. Jangan berani kita bermaksiat baik itu secara sendiri, di dalam rumah, di dalam kamar misalkan.
Juga jangan jangan gampang mulut ini kemudian untuk ngerasani, untuk mencaci maki, menebar kebohongan, menebar kebencian orang lain. Nah, jangan berani-berani karena naudzubillah min dzalik, orang yang seperti itu adalah orang yang celaka. Wal a'yadzubillah min dzalik. Orang kalau dia itu kesibukannya adalah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia jumpai, apa yang dia temui di jalan taatnya itu tidak akan pernah membahayakan dia. Kenapa? Orang yang taat selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat ibadah kepada Allah selalu dijaga oleh Allah, pandangannya dijaga, telinganya dijaga, kemudian mulutnya dijaga, kemudian tangan dan kakinya dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu dijaga, selalu dalam penjagaan Allah, maka tidak ada yang berbahaya untuknya. Dan apa yang mau dibanggakan oleh orang-orang yang mereka itu hanya memprioritaskan dunia? Apa yang mau disombongkan, apa yang mau dibanggakan oleh orang-orang yang kaya? Sedangkan kekayaan, sedangkan kemuliaan, kebanggaan yang sesungguhnya adalah lil muttaqi, untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dari banyaknya kesibukan hidup kita di dunia ini, jadikanlah taat ini sebagai kesibukan. Jangan kita mensibukkan diri untuk yang lain, kemudian yang taat ini ditaruh kesekian kalinya, kesekian ke urutan yang keberapa misalkan. Nah, urutan yang kedua, ketiga, jangan jadikan taat ini adalah urutan yang pertama, supaya kita itu menjadi orang yang untung di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, dan termasuk daripada pelajaran nasihat, cukuplah bagimu kematian itu adalah sebagai nasihat, sebagai peringatan. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara kita semua pasti merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada orang yang dia itu berusaha sebisa mungkin untuk enggak mati, kemudian dia enggak mati sama sekali. Jika memang sudah tiba saatnya kematian itu datang, ajal itu datang, ya orang itu pasti akan mati, enggak bisa dia mau mengelak. Walaupun dia berlindung dimanapun, enggak ada yang bisa mengelak daripada kematian, enggak ada yang bisa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita oleh Allah dalam keberkahan dan ditutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup kematian itu adalah sebagai peringatan untuk kita. Orang kalau ngingat mati, dia akan takut untuk berbuat dosa. Sayyidina Ali juga mengatakan, aqrabu ghaibin yuntadhar, paling dekatnya sesuatu yang selalu mengiringi kita itu adalah al-maut, kematian. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Umur seseorang itu nggak ada yang tahu. Mati nggak nunggu sakit, mati nggak nunggu tua, mati nggak nunggu saat sendiri. Orang sehat, banyak orang kuat sehat tiba-tiba meninggal dunia. Banyak orang masih muda belum tua meninggal dunia. Banyak orang di saat di tengah-tengah keramaian meninggal dunia. Nah, banyak, maka dari itu diingat-ingat setiap saat itu bisa itu menjadi akhir daripada kita. Maka dari itu jangan kita berani-berani melakukan perbuatan dosa. Orang pengen meninggal dalam keadaan baik, kata Rasulullah, lazimi perbuatan itu. Orang kok pengen meninggal dalam keadaan sholat, maka rajinlah sholat. Orang pengen meninggal dalam keadaan ngaji Al-Quran, rajinlah ngaji Al-Quran. Orang pengen meninggal dalam keadaan sholawat, maka rajinlah sholawat. Orang nggak pengen meninggal dalam keadaan yang tidak baik, maka jangan lakukan hal yang nggak baik tersebut. Nah, waliyatubillah, naudzubillah min dzalik. Orang kok ngeremehkan maksiat, nah, katakanlah misalkan ora apa-apa tak jajali sekali wae. Tak jajale sekali wae, engko aku lek tobat.
Tak jajali pisan wae aku lek tobat. Lah kok pas jajal mati. Kan nggak ada yang tahu. Lah maka dari itu kalau misalkan ya manusiawi kadang-kadang nanti ada kerentek pengen melakukan maksiat. Ingat, waduh nek pas aku maksiat ngerti dicabut karo Gusti Allah pripun niki. Jadi zuul khatimah wal iyadu billah min dzalik. Sudah jenengan kok ada niat maksiat kemudian tidak Anda lakukan, itu ditulis taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dicatat itu sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu rahmat Allah kepada kita itu sangat besar. Kasih sayang Allah kepada kita itu sangat besar. Jangan sia-siakan rahmat Allah, jangan sia-siakan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pun dosa yang kita lakukan, tetap masih banyak ampunan Allah. Kita datang kepada Allah dengan membawa dosa sebesar gunung, maka pintu ampunan Allah itu lebih besar daripada gunung tersebut. Bahkan seandainya kita datang kepada Allah membawa dosa sebesar bumi, maka pintu maghfirah, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada bumi tersebut. Maka dari itu kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita akui bahwasanya kita itu menungso menus kakean dosa. Kita itu adalah manusia yang banyak dosanya. Mungkin kalau dibandingkan antara pahala dan dosa, tentu masih banyak dosanya. Maka dari itu kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wad dzunub kabiriha wa shaghiriha. Kita tobat kepada Allah daripada dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Mudah-mudahan insya Allah tidak keluar daripada majlis ini nanti kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar daripada majlis ini kecuali hajat-hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang Allah ridhai. Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.